Yang fana adalah waktu. Kita abadi, memungut waktu detik demi detik, merangkainya seperti bunga. Sampai pada suatu hari, kita lupa untuk apa. Tapi, yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu, kita abadi. Itulah sepenggal puisi berjudul Yang Fana Adalah Waktu, salah satu karya dari Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono atau yang dikenal dengan singkatan SDD, lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 20 Maret 1940. Ia merupakan putra pertama dari pasangan Satyoko dan Saparian. Istri Sapardi bernama Wardi Ningsih, serta dikaruniai satu anak putra bernama Rizky Henryko dan satu anak putri bernama Rasti Suryandani. Dalam kesusastraan, Sapardi dipandang sebagai sastrawan angkatan 1970. Kepiawaiannya dalam menciptakan berbagai puisi mengenai hal-hal sederhana, namun penuh makna kehidupan sehingga menyentuh hati. Di samping sebagai penyair, ia juga terkenal sebagai dosen, pengamat sastra, kritikus sastra, dan pakar sastra. Sapardi menghabiskan masa mudanya di Surakarta, dan pendidikannya ditempuh mulai dari Sekolah Rakyat atau SR Kraton Kasatriyan, Baluwarti, Surakarta. Dilanjutkan SMP Negeri 2 Surakarta, lulus pada tahun 1955. Kemudian dilanjutkan di SMA Negeri 2 Surakarta, lulus pada tahun 1958. Sapardi kuliah di bidang bahasa Inggris di jurusan Sastra Barat, Fakultas Sastra atau sekarang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Setelah sempat menempuh studi di University of Hawaii Honolulu, Sapardi menempuh program doktor di Fakultas Sastra UI dan lulus pada tahun 1989. Selepas kuliah, Sapardi Djoko Damono bekerja sebagai dosen tetap Ketua Jurusan Bahasa Inggris IKIP Malang Cabang Madiun pada tahun 1964 sampai 1968. Kemudian diangkat sebagai dosen tetap di Fakultas Sastra Budaya Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1968 sampai 1973. Setelah itu, sejak tahun 1974, bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Sastra Universitas Indonesia jurusan Sastra Indonesia. Sapardi Djoko Damono juga sempat menjabat sebagai pembantu Dekan 3 dan juga sebagai pembantu Dekan 1. Pada tahun 1996, Sapardi diangkat menjadi dekan di Universitas Indonesia. Dan memasuki masa pensiun tahun 2005, Sapardi masih diberi tugas sebagai promotor, konsultan, dan penguji di beberapa perguruan tinggi, termasuk menjadi konsultan badan bahasa. Di samping bekerja sebagai dosen, Sapardi juga menjabat sebagai Direktur Pelaksana Yayasan Indonesia, Redaksi Majalah Sastra Horizon, Sekretaris Yayasan Dokumentasi Sastra HB Jasin, anggota Dewan Kesenian, anggota Redaksi Majalah Pembinaan Bahasa Indonesia, anggota Badan Pertimbangan Perbukuan Balai Pustaka, Sekretaris Yayasan Lontar, Ketua Pelaksana Pekan Apresiasi Sastra, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pendukung pengembangan karir sebagai sastrawan, Sapardi Djoko Damono juga sering menghadiri berbagai pertemuan internasional. Sebagai pakar sastra, Sapardi Djoko Damono juga menulis beberapa buku penting. Yang pertama, Sosiologi Sastra, sebuah pengantar ringkas. Yang kedua, Novel Sastra Indonesia Sebelum Perang. Yang ketiga, Kesusastraan Indonesia Modern, beberapa catatan. Yang keempat,
novel Jawa tahun 1950-an, telaah fungsi, isi, dan struktur. Yang kelima, politik, ideologi, dan sastra hibrida. Dan yang keenam, Sihir Rendra, permainan makna dan puisi Indonesia sebelum kemerdekaan, sebuah catatan awal. Sapardi Djoko Damono mengumpulkan sajaknya dalam buku yang berjudul Dukamu Abadi, Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, Hujan Bulan Juni, Arloji, Ayat-ayat Api, Mata Jendela, dan Ada Berita Apa Hari Ini dan Sastro. Pada tahun 2001 terbit kumpulan cerpennya yang berjudul Pengarang Telah Mati, dan tahun 2009 terbit kumpulan sajaknya yang berjudul Kolam. Sapardi Djoko Damono juga telah berhasil menerjemahkan beberapa karya asing ke dalam bahasa Indonesia. Hasil terjemahan tersebut antara lain Lelaki Tua dan Laut, Daisy Manis, Puisi Brasilia Modern, George Siveris, Sepilihan Sajak Puisi Cina Klasik, Puisi Klasik, Syakuntala, Dimensi Mistik ke dalam Islam karya Anne-Marie Shime, Afrika yang Resah, Duka Cita Bagi Elektra, Amarah 1 dan 2, dan sebagainya. Atas karya dan dedikasinya, Sapardi Djoko Damono telah menerima banyak penghargaan, baik dalam negeri hingga mancanegara. Sapardi Djoko Damono meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2020 di Rumah Sakit EKBSD Tangerang Selatan. Setelah sempat dirawat karena penurunan fungsi organ tubuh sejak Sabtu hari sebelumnya, ia mengalami pendarahan hebat. Hingga hari Minggu pada pukul 8 ia masih dapat berkomunikasi. Setelah intervensi pada paru-parunya guna mengeluarkan dahak, ia tak memberi respon hingga dinyatakan meninggal pada pukul 9:17 WIB. Tempat peristirahatan terakhir adalah Taman Pemakaman Giritama, Giri Tonjong, Kabupaten Bogor. Meskipun kini Sapardi Djoko Damono telah tiada, namun karyanya akan terus hidup sebagai teman yang ia tinggalkan bagi siapa saja.